Apakah honor tambahan untuk pegawai P3K kena pajak penghasilan 21? Jika Anda berpikir bahwa penghasilan yang dikenai pajak hanya penghasilan karyawan swasta saja, maka Anda salah besar. Dalam regulasi disebutkan dengan jelas bahwa setiap jenis penghasilan yang didapatkan di wilayah negara Indonesia memiliki kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Maka dari itu, pajak penghasilan PNS, pajak penghasilan TNI serta Polri juga turut diatur, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab pajak sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan 21. Pada pasal 4, dijelaskan tentang tarif pemotongan pajak bagi PNS, TNI, dan Polri. PNS golongan 1 dan 2, serta TNI dan Polri pangkat Tamtama dan Bintara, mendapat tarif pemotongan pajak sebesar 0%. PNS golongan 3, serta TNI dan Polri pangkat Perwira Pertama, mendapat tarif pemotongan pajak sebesar 5%. Dan PNS golongan 4, serta TNI dan Polri pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, mendapat tarif pemotongan pajak sebesar 15%. PPh pasal 21 tersebut bersifat final dan hanya berlaku untuk PNS, TNI, dan Polri yang mendapatkan honor atau imbalan lainnya. Lalu bagaimana untuk pegawai dengan status P3K? Untuk P3K sendiri, Ditjen Pajak menegaskan bahwa pegawai dengan status P3K tidak berhak mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 final, layaknya PNS. Untuk P3K, aturan PPh pasal 21-nya ikut ketentuan umum. PH pasal 21 final sendiri mengatur tentang honor atau imbalan yang ditetapkan untuk PNS dan anggota TNI atau Polri. Karena itu, P3K tidak bisa dipotong PPh berdasarkan tarif final. Contohnya, jika pegawai P3K menerima honorarium APBN atau APBD sehubungan dengan keikutsertaan kegiatan, maka penghasilan tersebut diakumulasikan dengan penghasilan tetap dan teratur pada masa pajak yang sama, kemudian dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan, yang bisa kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang tarif pemotongan pajak penghasilan 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini, terdapat tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Karena P3K merupakan pegawai tetap, maka menggunakan tarif efektif bulanan. Dalam peraturan ini, bisa kita lihat terdapat 3 kategori tarif efektif bulanan. Kategori A, diterapkan untuk pegawai berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, atau pegawai berstatus tidak kawin, tetapi memiliki 1 orang tanggungan, atau pegawai berstatus kawin, tetapi tidak memiliki tanggungan. Sedangkan untuk kategori B, diperuntukkan untuk pegawai yang tidak kawin dengan tanggungan 2 orang, tidak kawin dengan tanggungan 3 orang, kawin dengan tanggungan 1 orang, dan kawin dengan tanggungan 2 orang. Dan yang terakhir kategori C, diterapkan untuk pegawai dengan status kawin dengan tanggungan 3 orang. Kemudian, untuk perincian tarifnya bisa kita lihat pada lampiran peraturan ini juga. Ini adalah tarif efektif bulanan untuk kategori A. Sebagai contoh, untuk kategori A, pegawai A belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Penghasilan bruto dalam 1 bulan di bawah Rp5.400.000, maka dikenai tarif pajak 0% atau tidak mendapat pemotongan pajak. Kemudian, ada lagi pegawai B, dia sudah menikah tapi tidak memiliki tanggungan, karena istrinya seorang PNS.
Penghasilan bruto yang didapat bulan ini sebesar Rp5.500.000, maka dia mendapatkan tarif pemotongan pajak sebesar 0,25%. Nah, itu adalah contoh pajak penghasilan untuk kategori A, dan di lampiran peraturan ini sudah dirinci secara lengkap tarif pemotongan dari kategori A, B, dan C. Demikianlah sedikit informasi tentang pajak penghasilan untuk pegawai dengan status P3K. Bisa kita simpulkan bahwa pegawai P3K tidak mendapat potongan PPh 21 final seperti PNS, tetapi menggunakan ketentuan umum. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.